Menurut laporan terbaru dari Biro Sensus Amerika Serikat, 37,9 juta orang Amerika atau sekitar 11,6% dari populasi penduduk Amerika hidup dalam kemiskinan. Ini data tahun 2021. Menurut data COPE, termasuk 1 dari 6 anak-anak hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal kita tahu Amerika Serikat adalah negara terkaya di dunia. PDB-nya menjadi jawara nomor 1 di dunia, sekitar 23,32 triliun dolar Amerika. Gila, gede banget ya. Tidak kurang perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat menggurita di mana-mana. Pengaruh politiknya meliputi lebih dari separuh dunia. Pokoknya yang serba besar dan wah, semua ada di sana. Ironisnya, kenapa masih banyak orang miskin di sana, di Amerika Serikat? Mari kita dalami bersama. Di berbagai media, khususnya YouTube, kita sering disuguhi video tentang gelandangan atau tunawisma di Amerika Serikat. Tergambar di video itu tenda-tenda darurat atau orang yang tiduran di trotoar di jalanan berbagai kota besar di Amerika Serikat. Tahukah teman-teman, kota mana saja yang paling banyak gelandangannya di Amerika Serikat? Ini data tahun 2022. Pertama, Los Angeles. Ada sekitar 65.111 gelandangan. New York. Ada sekitar 61.840 gelandangan atau tunawisma. Seattle. Ada 13.368 gelandangan atau tunawisma. Dan sekitar 12 kota besar yang ada di Amerika ada memiliki lebih dari 5.000 tunawisma. Tunawisma adalah bagian dari kelompok penduduk miskin. Artinya, jika sudah sebesar itu tunawismanya, berarti penduduk miskinnya lebih banyak lagi. Di kota besar, para tunawisma biasanya mendirikan tenda di taman-taman kota atau hanya tergolek begitu saja di trotoar jalan. Tentunya kita akan membayangkan bagaimana jika musim dingin datang yang sangat menggigit. Mereka akan sangat kedinginan. Ironis ya, di balik tembok-tembok di Wall Street, di New York, uang berputar jutaan bahkan triliunan dolar setiap harinya. Sedang saat melangkah keluar dari gedung, tergoleklah para tunawisma yang untuk makan hari ini saja masih kesusahan. Kita bicara tentang kemiskinan, pasti ada orang mengatakan indeks Gini. Oke, kita akan bicara tentang indeks Gini. Mau tahu tentang Gini indeks atau Gini coefficient yang biasanya digunakan sebagai tanda petik untuk mengukur kemiskinan suatu negara atau wilayah. Indeks Gini adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan dalam satu populasi. Indeks ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1 atau dengan persentase antara 0 sampai 100%, di mana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Sedang nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, di mana hanya satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan dan sementara individu lainnya tidak memiliki apapun. Sudah bisa membayangkan? Metode ini sebenarnya memiliki keterbatasan, namun karena kelebihannya, karena sederhana, mudah dipahami, angka hasilnya juga orang mudah paham sehingga populer digunakan di berbagai lembaga riset. Termasuk World Bank juga menggunakan ini dan IMF juga menggunakan ini. Dari pengukuran indeks Gini, kita dapat memahami bahwa sumber kemiskinan adalah dari ketidaksetaraan atau inequality atau ketimpangan dalam pendapatan. Lalu berapa indeks Gini di Amerika Serikat? Indeks Gini di Amerika Serikat adalah 0,42 atau 42%. Coba kita bandingkan dengan negara lain agar lebih punya gambaran. Meksiko indeksnya adalah 0,46, Kanada 0,33, jadi di bawah Amerika. Yang mengejutkan,
Indonesia indeks Gini-nya jauh lebih baik daripada Amerika, yaitu 0,38. Agak aneh juga ya. Untuk memberikan gambaran lebih jauh, indeks Gini tertinggi adalah Afrika Selatan dengan indeks Gini 0,63, yang berarti ketimpangan pendapatan terbesar adalah di Afrika Selatan. Dan negara dengan indeks Gini yang paling rendah adalah Slovakia, 0,23. Kemiskinan itu sebenarnya mahal, karena negara harus menganggarkan dana untuk jaring pengaman sosial dan berbagai bantuan lainnya bagi warga miskin. Dana sosial dihabiskan untuk konsumsi atau pangan, bantuan untuk kesehatan dan pendidikan, yang tentu saja jumlahnya sangat besar. Jadi sebenarnya negara yang timpang pendapatannya akan membebani dirinya sendiri, karena harus menyediakan program jaring pengaman sosial yang mahal dan menghabiskan anggaran negara. Jadi sebenarnya negara yang timpang pendapatan penduduknya akan membebani dirinya sendiri karena harus menyediakan program jejaring sosial yang mahal dan akan menguras anggaran pemerintah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika untuk memerangi kemiskinan? Kita coba lihat ya. Tindakan Amerika untuk yang menempati indeks Gini ranking 47 dunia, apa saja yang dilakukan oleh mereka? Kenapa penduduk miskin di sana masih banyak? Apakah karena program pemerintah yang masih kurang? Katanya kan negara terkaya di dunia. Kenapa tetap saja ada orang miskin, bahkan sebanyak 11,6% dari penduduk Amerika? Jadi begini, pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi dampak kemiskinan sesungguhnya sudah mengucurkan dana yang sangat besar, 665 miliar dolar atau sekitar 11% dari anggaran. Dan dari data Washington University tahun 2015, biaya untuk anak-anak keluarga miskin adalah 1,03 triliun dolar atau 28% dari anggaran pemerintah. Anggaran belanja negara yang sangat besar. Sekali lagi ini bukti bahwa kemiskinan adalah mahal. Dampak ikutan kemiskinan di bidang kesehatan yang juga tinggi karena memicu kecemasan, stres, dan depresi. Tentu saja pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyediakan pengobatannya. Lalu, kenapa tidak sesuai harapan program pemberantasan kemiskinan di Amerika Serikat padahal dana disediakan sudah sangat-sangat besar? Jadi kita masuk ke segmen sebab-sebab tingginya angka kemiskinan di Amerika Serikat. Kemudian apa sebabnya kemiskinan tetap tinggi di Amerika Serikat? Sebab pertama adalah tingginya ketidaksetaraan pendapatan atau economic inequality. Ini termasuk ketidaksetaraan dalam kemampuan untuk mengakses hak dasar hidup seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Dari survei diketahui pendapatan untuk 10% teratas adalah lebih banyak 13 kali dibanding pendapatan dari 10% paling bawah. Ketidaksetaraan pendapatan distribusi kekayaan ini telah menjadi penyakit akut bagi negara kapitalis bebas ini. Kita sering diberi tontonan bagaimana para selebritis, para pesohor, dan artis terkenal seperti kebingungan untuk menghabiskan uangnya dengan mempertontonkan gaya hidup mewah dan kadang membelanjakan dalam jumlah besar uangnya untuk barang dan jasa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Kalau di Indonesia, beberapa pesohor ada juga yang mempertontonkan gaya hidup bermewah-mewahan, tetapi kesannya lucu dan menyebalkan. Malah ada juga beberapa barang mewah yang dipertontonkan sebenarnya bukan milik dia, karena hanya dipinjamin atau di-endorse oleh para pemilik barang. Ya, begitulah dasar crazy rich abal-abal menurut saya. Kemudian kembali ke Amerika Serikat. Kita lihat gaji para CEO. Gaji para CEO di sana bisa berpuluh kali lipat, bahkan bisa ratusan kali lipat dibandingkan besaran gaji para staf biasa. Atau istilah di sana adalah worker, pekerja. Sementara di sisi lain, para pekerja biasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Apalagi bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dan mungkin juga tidak memiliki tempat tinggal dan akses kesehatan yang memadai. Dan juga tentu saja banyak juga yang terlantar pendidikannya, karena akses hak dasar tersebut tidak susah untuk didapatkan. Berikut data perbandingan antara CEO untuk lebih memperluas pandangan ya, antara CEO dengan pekerja biasa atau worker. Terlihat dari data mulai tahun 1970-an, perbandingan itu terus naik dan tahun 1995 melonjak drastis. Pertanyaannya kenapa? Mari kita mencoba naik mesin waktu bersama-sama menuju ke tahun 1970-an untuk mencari sebab-sebab gaji yang demikian besar selisihnya antara CEO dan para pekerja biasa. Kita tahu kesepakatan Bretton Woods, yaitu kesepakatan tentang aturan perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. Dan jumlah uang beredar dijamin serta dibatasi oleh jumlah emas yang dimiliki oleh masing-masing negara. Pasca runtuhnya perekonomian beberapa negara Eropa karena resesi, The Fed, Bank Sentralnya Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus 1971 mulai mencetak uang secara besar-besaran tanpa mengkaitkan dengan jumlah cadangan emas miliknya. Negara-negara Eropa yang marah atas dominasi dolar Amerika membalas dengan menarik cadangan emas mereka yang disimpan di Fort Knox, Amerika. Secara sepihak, Amerika membatalkan kesepakatan Bretton Woods tersebut yang mengatur perdagangan antar negara anggota antara Amerika dengan negara-negara Eropa. Dekret Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1976 menyatakan bahwa Amerika Serikat telah keluar dari sistem Bretton Woods dan melepaskan jaminan emas terhadap jumlah uang dolar yang dicetak atau yang beredar. Begitulah, saat uang dolar Amerika yang beredar tidak dijamin lagi dengan jumlah emas yang dimiliki, penggelembungan skala produksi perusahaan tidak dibatasi lagi. Tidak ada batasnya. Dan salah satu dampaknya adalah gaji para CEO yang meroket tak terbatas, yang mendorong makin melebarnya ketimpangan pendapatan dan tidak meratanya distribusi kekayaan di Amerika Serikat. Kemudian sebab kedua, alat pengukur kemiskinan yang sudah ketinggalan zaman. Alat ukur atau berbagai perangkat dan metode untuk survei kemiskinan sudah usang karena dibuat di tahun 1963. Lama ya, coba bayangkan, udah 20 tahun lebih. Karena banyaknya kritik, kemudian sedikit ada perbaikan di tahun 2011. Namun tetap saja dikritik oleh para pakar ekonomi di Amerika. Sebagai contoh, pendapatan yang dihitung adalah pendapatan sebelum pajak, dengan ambang batas yang ditetapkan 3 kali lipat dari biaya makanan minuman pada tahun 1963. Tentu saja berbeda kan dengan tahun-tahun sekarang ini. Jelas sudah sangat tidak memadai dengan kondisi saat sekarang yang seharusnya dihitung pendapatan setelah pajak. Ini juga banyak kebijakan pajak yang berubah soalnya. Kemudian dibandingkan dengan biaya makan minum terkini yang jelas sudah berubah, pasti naik karena inflasi. Indikator lama juga tidak mempertimbangkan perubahan gaya hidup dari tahun 1960-an ke tahun 2020-an sekarang ini. Amerika Serikat saat ini sedang mengembangkan perangkat alat ukur statistik dan pendapatan penduduk yang lebih memadai agar program jejaring pengaman sosial lebih tepat sasaran. Karena dikhawatirkan angka kemiskinan real yang sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan angka kemiskinan dari Badan Sensus per hari ini yang hanya 11,6%. Ada kemungkinan jauh lebih besar. Kemudian sebab ketiga, karena solusi yang diberikan untuk memerangi kemiskinan sudah tidak memadai atau keliru malahan. Tentu saja karena dimulai dari data yang salah, dari data dan analisa yang salah atau kurang tepat dalam menggambarkan kondisi real yang ada, menjadikan program sosial yang dirancang dan dilakukan kurang tepat sasaran. Jadi program jejaring sosial salah sasaran bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara yang datanya sangat komplit pun seperti Amerika pun bisa terjadi. Ya kita jadi mungkin agak lega ya, ternyata ada temannya juga salah sasaran jaring pengaman sosial. Oke,
Demikian urian tentang kemiskinan di negara superpower, super kaya, super wah Amerika Serikat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Dan jika suka jangan lupa dibagikan kepada teman dan keluarga. Terima kasih.